Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleha semuanya? Bertemu lagi dengan Ustadz Yusuf Fitral dalam mata pelajaran IPS. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya, jadi ini pembahasan kita hari ini. Baik, selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti kita rasakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan rahmat kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam proses belajar mengajar, tentunya dalam proses daring seperti kita rasakan pada saat ini, itu dalam proses daring. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Kita sudah membahas tentang apa itu ruang di kelas 7 Apa itu ruang Seluruh yang ada di muka bumi ini bisa dikatakan dengan ruang. Kemudian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini juga kita bahas, kalau tidak salah juga di kelas 7, dan di kelas 8 juga kita bahas interaksi antar ruang Untuk sekarang kita melihat apa pengaruh perubahan ruang apa pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Apa pengaruh perubahan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Jadi kita melihat pengaruh perubahan itu di benua di benua Asia dan benua lainnya. Coba kita lihat, interaksi antar negara menjadi suatu hal yang makin umum terjadi. Interaksi dapat terjadi antara dua negara yang disebut interaksi bilateral. Apabila interaksi itu terjadi antara dua negara A dengan negara B misalnya, itu bisa dikatakan interaksi bilateral. Kemudian interaksi juga dapat terjadi antara sejumlah negara. Kalau banyak negara atau sejumlah negara itu disebut juga dengan interaksi multilateral. Jadi itu nama dari interaksi dua interaksi interaksi antar negara itu namanya bilateral atau antar dua negara Kalau banyak negara itu multilateral. Oke, kita lanjut. Interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Kita melihat bagaimana interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Abaikan tulisan Ustadz yang salah interaksi itu. Sejak dulu telah terjadi interaksi antar penduduk di benua Asia dan interaksi penduduk di benua Asia dengan benua lainnya. Jadi antar benua Asia ini maksudnya antar negara-negara yang ada di dalam benua Asia, dan juga penduduk yang berada di benua Asia dengan benua lainnya. Jadi ada dua interaksi ini. Interaksi antar di dalam negara-negara yang ada di benua Asia dengan interaksi antar negara-negara yang berada di dalam benua Asia dengan negara yang berada di benua lainnya. Perdagangan antar penduduk di benua Asia dan penduduk benua lainnya telah terjadi sejak zaman dahulu. Pada saat itu masih barter atau pertukaran barang. Jadi belum ada manusia pada saat itu belum ada mengenal uang. Apa saja barang yang diperdagangkan? Barang yang diperdagangkan antara lain batu-batu mulia serta rempah-rempah Atau kita kenal dengan ada juga antara misalnya Cina dengan India misalnya. Mereka berjualan kain sutra. Jadi mereka melakukan perdagangan itu dengan barter Perdagangan antara Asia dan Eropa
berkembang luas pada masa Yunani kuno ya, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, ini sudah jauh ya, sangat jauh. Pada masa itu terdapat rute darat yang menghubungkan Yunani dengan barat laut India ya. Kemudian pada abad ke-15 para pelaut Eropa antara lain dari Spanyol, Portugal, Belanda ya, mulai mencari jalan untuk mendapatkan rempah-rempah langsung ke Asia Tenggara. Awalnya mereka bekerja ya, atau berdagang dengan India ya. Kemudian pada abad ke-15 dia tidak lagi menunggu perdagangan di negaranya, akan tetapi mereka ingin mencari sendiri ya, rempah-rempah langsung ke Asia Tenggara. Kemudian dengan adanya kedatangan mereka ini, sehingga mereka ingin menguasai ya negara-negara yang ada di Asia yang memiliki kekayaan alam rempah-rempah, sehingga terjadilah kolonialisasi Asia oleh Eropa yang mulai terjadi ya, itu sekitar abad ke-15 ya. Kemudian pada abad ke-20 banyak negara di Asia yang memerdekakan diri ya, seperti kita Indonesia merdeka tahun 1945, itu termasuk abad ke-20, dan berkembang menjadi negara utama ekonomi dunia, sehingga menjadi negara berkembang setelah mereka merdeka dari negara Eropa. Kemudian mereka jadi negara berkembang dan menjadi sumber utama ekonomi dunia. Perdagangan antar negara Asia dan negara-negara di Asia dengan negara-negara di benua lainnya merupakan contoh interaksi yang terjadi sejak lama ya. Itu contoh ya, interaksi yang terjadi sejak lama. Artinya bahwa dari sejak zaman dahulu kita melakukan interaksi antar benua ya, baik interaksi antar benua yang ada di Asia, negara-negara yang ada di Asia, ataupun interaksi antar negara yang ada di benua Asia dengan negara yang berada di benua-benua Eropa misalnya, atau di benua-benua Amerika ya. Itu contoh. Saat ini interaksi antar negara di Asia dan negara-negara di benua lainnya juga terjadi ya, dalam berbagai lembaga internasional ya. Jadi bukan hanya negara dengan negara atau yang disebut dengan bilateral, atau juga banyak negara multilateral, tapi juga ada lembaga ya, yang menaungi, sehingga negara-negara yang ada di dalam naungan lembaga tersebut bisa melakukan kerjasama ya. Contoh ASEAN ya, Association of South East Asian Nation ya, yang menjadi tempat kerjasama antar negara Asia Tenggara. Jadi ada 10 negara yang termasuk yang tergabung di dalam organisasi ASEAN ya, lembaga ASEAN ya. Jadi 10 negara ini merupakan negara yang berada di Asia Tenggara ya. Walaupun ada satu negara yang baru merdeka ya, yang merupakan daerah Asia Tenggara, tetapi dia tidak termasuk dalam lembaga internasional ASEAN ini ya. Siapa dia? Timor Leste ya. Ya, selebihnya itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu termasuk di anggota ASEAN. Di lembaga internasional ASEAN ini itu banyak melakukan kerjasama ya, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan ya, pendidikan, itu mereka melakukan kerjasama. Berarti mereka melakukan interaksi ya, interaksi antar negara atau interaksi multilateral ya, banyak negara. Kemudian yang kedua apa lagi contohnya? Contoh yang kedua itu APEC, Asia Pacific Economic Cooperation ya. Jadi ia menjadi lembaga kerjasama antar negara di benua Asia dan benua Amerika ya. Ada benua Asia dan benua Amerika. Ini contoh bahwa interaksi antar benua yang satu dengan benua yang lain ya, atau benua Asia dengan benua Amerika. Ini contoh yang kedua ya. Oke, kita lanjut.
interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya. Terlihat dengan adanya interaksi antar ruang sehingga perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya terjadi. Ya, apa itu? Yang pertama kita lihat interaksi antar ruang, industrialisasi dan urbanisasi. Jadi bagaimana terjadinya interaksi antar ruang akibat dari industrialisasi dan urbanisasi, ya. Interaksi antar ruang tidak dapat dilepaskan dengan industrialisasi dan urbanisasi. Jadi apabila ada interaksi antar ruang itu tidak dilepaskan, ya, tidak bisa terlepas dari industrialisasi dan urbanisasi. Meningkatnya proses produksi di suatu wilayah mengakibatkan perpindahan penduduk, ya, ke wilayah tersebut. Ya. Kalau meningkatnya proses produksi itu dinamakan dengan industrialisasi, ya. Itu memproduksi barang berjumlah besar, ya. Ya. Berjumlah massal, itu industrialisasi. Kalau dulu memproduksi barang itu bisa produksi atau produksi rumahan, ya, hanya beberapa. Kan tetapi pada zaman industrialisasi ini mereka memproduksi barang-barang itu secara besar, ya, secara banyak. Itu yang dinamakan dengan industrialisasi. Mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah tersebut, ya. Jadi ada orang-orang yang berada di desa misalnya tidak memiliki pekerjaan, dia melihat peluang, ya, melihat peluang adanya industrialisasi ini yang membutuhkan pekerja-pekerja dengan bayar upahnya murah, ya. Sehingga penduduk desa ini menuju ke kota tempat produksi barang yang secara besar ini, ya. Itu yang dinamakan dengan urbanisasi, ya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota besar, itu yang disebut dengan urbanisasi. Umumnya proses produksi itu terjadi di kota, ya, dan penduduk berpindah dari desa ke kota. Ya, produksi di kota ini disebut dengan industrialisasi. Penduduk berpindah dari desa ke kota itu yang disebut dengan urbanisasi. Makanya interaksi antar ruang itu tidak terlepas dari industrialisasi dan urbanisasi. Kalau seandainya tidak ada industrialisasi, maka urbanisasi ini tidak akan ada, ya. Dan juga interaksi antar ruang juga tidak akan terjadi, ya, apabila tidak adanya industrialisasi ini. Pada tahun 1550, industri di Inggris, ya, mempekerjakan sekitar 3/4 populasi laki-laki dewasa, ya, 3/4. Kemudian pada abad ke-19, kebanyakan tenaga kerja di negara Eropa masih bekerja di bidang pertanian, ya. Namun proses industrialisasi dan urbanisasi makin meluas, ya, sehingga merubah, ya, penduduk Eropa yang awalnya tenaga bekerja di bidang pertanian berubah menjadi tenaga pabrik, ya. Kemudian yang kedua itu ada perubahan ruang, ya. Kita melihat interaksi antar ruang, sehingga interaksi antar ruang itu tidak terlepas dari industrialisasi dan urbanisasi. Dengan adanya industrialisasi sehingga terjadilah urbanisasi dan terjadilah interaksi antar ruang. Kemudian kita lihat perubahan ruang, perubahan fungsi lahan, ya. Jadi dengan adanya industrialisasi dan menyebabkan urbanisasi dan terjadilah interaksi antar ruang, apa yang terjadi di ruang atau perubahan fungsi lahan. Yang pertama itu ada perubahan fungsi lahan, ya. Sebagian lahan-lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian dan sebagian berubah menjadi lahan bagi proses produksi seperti pabrik dan gudang, ya. Yang awal-awalnya digunakan lahan tersebut menjadi lahan pertanian. Dengan adanya industrialisasi ini berubah menjadi lahan pabrik, ya. Proses memproduksi suatu barang dan gudang. Jadi lahan pertanian semakin sempit, ya. Itu perubahan ruang yang terjadi. Sebagian lagi berubah fungsi menjadi permukiman para pendatang, ya.
yang tadinya mereka berada di desa kemudian datang ke kota, sehingga mereka membuat rumah ya, tempat kediaman mereka. Jadi yang awalnya lahan tersebut lahan pertanian atau lahan kosong, sehingga menjadi lahan permukiman para pendatang atau masyarakat ya, sehingga menjadi desa misalnya, atau menjadi tempat tinggal dari masyarakat tersebut. Ya, akibat dari yang di atas tadi berkurangnya lahan pertanian ya. Pertama, perubahan fungsi lahan. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian. Kenapa berkurang lahan pertanian? Karena perubahan diperuntukkan lahan dari pertanian menjadi lahan untuk industri ya. Dan permukiman mengakibatkan makin berkurangnya lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, itu pertambahan infrastruktur untuk publik ya. Jadi ada pertambahan infrastruktur untuk publik. Infrastruktur di kota bertambah seiring meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi. Infrastruktur untuk publik seperti rumah sakit, sekolah, dan terminal untuk publik bertambah. Tentu makin banyak masyarakat yang ada di kota itu banyak membutuhkan tempat-tempat ya, seperti rumah sakit, kemudian sekolah, tempat anak-anak bersekolah, dan terminal ya. Itu infrastruktur untuk publik yang bertambah, dan masih banyak infrastruktur yang lainnya yang bertambah ya. Kemudian yang keempat, ada pergeseran ruang produksi. Ya, industrialisasi turut mengubah lokasi produksi ya. Sebelumnya produksi suatu barang dapat dilakukan di rumah atau usaha kecil. Kemudian proses industrialisasi ini menggeser ruang produksi ke pabrik-pabrik yang dapat menghasilkan barang secara massal dalam waktu yang lebih cepat. Jadi itu perubahan-perubahan yang terjadi ya setelah terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi setelah terjadinya industrialisasi dan urbanisasi ya. Mungkin sekian pembahasan Ustadz mengenai interaksi antar ruang dan perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang tersebut ya, dari benua Asia dengan benua lainnya. Mungkin semoga antum bisa memahaminya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang datang dari Ustadz. Kemudian yang benarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akhiri pembelajaran kita dengan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.